warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam dan sehat selalu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang listrik statis. Jadi pada pembahasan yang pertama kita sudah mempelajari tentang muatan listrik dan gaya kolom. Di pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang medan listrik. Jadi di medan listrik ini kita ada tiga materi yang ingin dibahas. Yang pertama adalah kuat medan listrik, yang kedua hukum Gauss, serta yang ketiga adalah kuat medan listrik pada benda bermuatan. Nah, kita masuk ke pertama dulu, yaitu kuat medan listrik. Nah, sebelum ke kuat medan listrik, kita harus tahu dulu apa itu medan listrik. Nah, medan listrik, kita tahu medan itu adalah daerah. Jadi medan listrik itu adalah daerah yang di sekitar titik listrik atau daerah di sekitar yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk membahas ini, kita simak video berikut ini. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya tiap satu satuan muatan. Jadi kita ingat kemarin gaya listrik itu adalah F. Nah, ini kuat medan listrik, kita simbolkan yaitu E besar. E sama dengan F besarnya gaya tiap satu satuan muatan, F per G. Nah, ini adalah besarnya kuat medan listrik. E sama dengan F per G. Jadi ini rumus dasarnya, E sama dengan F per G. Kita ingat kembali bahwa kemarin di gaya kolom F sama dengan K kali Q per R kuadrat. Atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jika F ini kita pindahkan ke sini, maka menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat dibagi lagi dengan Q. Nah, Q dibagi dengan Q. Kita coret salah satunya. Nah, maka menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, ini kalau kita ingin mencari hasilnya secara langsung. E sama dengan kaki per R kuadrat. Dari tadi yang pertama E sama dengan F sama dengan F per Q menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Caranya dari sini. Dari memasukkan gaya kolomnya, F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat. Q dengan Q dihapus. Lalu menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik. Satuannya adalah Newton per kolom. F adalah gaya listrik, kemarin gaya kolom. Satuannya adalah Newton. Sedangkan Q adalah muatan. Satuannya adalah kolom. R itu adalah jarak. Satuannya adalah meter. Lalu selanjutnya kita menghitung resultan kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik ini juga misalnya ada beberapa medan listrik, kita bisa mencari resultannya atau jumlah dari kuat medan listrik. Kita ingat terlebih dahulu bahwa kuat medan listrik ini adalah besaran vektor. Artinya dia memiliki arah. Nah, yang pertama jika segaris. Jadi misalnya ini adalah GA muatan A, ini muatan B, berapakah kuat medan listrik di C? Nah, ini C ke A ini adalah RA, C ke B ini adalah RB. Maka kuat medan listriknya adalah E total sama dengan EA ditambah EB. Nah, ini EA ditambah EB. Tetapi ingat, nanti ini adalah besaran vektor, dia memiliki arah. Nah, jadi nanti dia arahnya ke kanan atau ke kiri. Dilihat nanti ini muatannya positif atau negatif begitu. Lalu yang kedua,
jika dia memiliki sudut apit. Sudut apit. Nah, contohnya begini, ini adalah yang segaris A dengan B segaris dengan C. Tetapi jika mereka memiliki sudut, misalnya begini. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Ini berarti muatan A, muatan B, dan ini adalah titik C. Nah, misalnya kita garis begini. Nah, ini sudutnya. Berapakah resultan kuat medan listrik di C? Maka totalnya akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 EA EB cos tetanya. Ini membentuk sudut theta. Nah, jadi saya ulangi, totalnya, total sama dengan EA kuadrat, ini adalah RA-nya, ini adalah RB-nya, EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 EA EB cos tetanya. Nah, ini diingat-ingat, nanti jika ditanyakan berapa sudutan gayanya, kalau yang segaris seperti ini, EA tambah EB langsung. Lalu kalau dia memiliki sudut seperti ini C, maka totalnya dengan EA kuadrat tambah EB kuadrat tambah 2 EA EB cos theta di akar semuanya. Oke, begitu. Oke, kita masuk ke materi kedua tentang hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini dirumuskan oleh Gauss sendiri, itu orang berkebangsaan Jerman kalau tidak salah, bernama Carl Friedrich Gauss. Jadi Gauss ini merumuskan bahwa flux listrik atau jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Nah, panjang sekali toh, kalian pasti bingung dengan itu. Jadi sederhananya begini, flux listrik itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, flux listrik itu disimbolkan huruf to, itu seperti lingkaran di garis tengah. Nah, itu to sama dengan Q muatan dibagi epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas udara. Nah, kalau seperti itu sudah tidak bingung tak? Nah, jadi to sama dengan Q per epsilon 0. Atau dengan kata lain, tau sama dengan EA cos theta. Tau itu adalah flux listrik, satuannya adalah Weber. E itu adalah kuat medan listrik, A itu adalah luasan, dikalikan cos theta. Cos theta itu adalah sudut antara garis-garis gaya medan magnet dengan tempat yang ditembus. Yang ditembus itu membentuk sudut berapa. Lalu dikalikan dengan cos theta-nya. Oke. Kita masuk ke kuat medan listrik benda bermuatan. Jadi benda-benda bermuatan itu memiliki kuat medan listrik juga. Kita masuk yang pertama yaitu keping sejajar. Jadi kita tahu keping sejajar itu contohnya adalah dua buah plat konduktor. Kalian tahu plat seperti plat motor itu seperti seng tipis. Nah, dua buah plat konduktor sejajar dengan luas A dan bermuatan tak sejenis memiliki rapat muatan. Jadi rapat muatan pada dua buah plat keping sejajar ini lambangnya seperti ini dibaca sigma. Sigma sama dengan Q per A. Ini adalah sigma. Sigma itu adalah rapat muatan. Sigma. Rapat muatan. Jadi sigma itu adalah Q per A. Kita tahu Q adalah muatan, satuannya adalah kolom. Sedangkan A itu adalah luas, satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan kuat medan listriknya E sama dengan sigma per E0 atau epsilon 0. Jadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Oke, kalian sudah paham? Jadi saya ulangi lagi. Rapat muatan itu simbolnya adalah sigma seperti ini, seperti lingkaran tetapi ada belokannya ke kanan. Sigma sama dengan Q per A. Q adalah muatan, A itu adalah luas permukaan.
Sedangkan kuat medan listriknya E sama dengan epsilon sigma per epsilon 0. Kalian tahu kemarin epsilon 0 dari pertama. Oke. Oke, yang kedua kita masuk kuat medan listrik pada bola pejal dan bola berongga. Apakah itu bola pejal? Apakah itu bola berongga? Nah, kita yang pejal dulu. Jadi bola pejal ini, bola ini semuanya berisi. Jadi misalnya kalau kalian olahraga tahu namanya tolak peluru. Nah, itu isinya penuh. Jadi berisi semua. Nah, kalau bola berongga dalamnya ada udaranya. Contohnya misalnya kalian bola-bola yang kalian gunakan misalnya bola sepak. Nah, dalamnya kan ada rongga udaranya. Nah, antara dua buah bola ini tentu akan berbeda kuat medan listriknya. Karena apa? Karena mereka berbeda isinya. Yang ini adalah isinya pejal, isi semua, misalnya besi semua. Kalau yang ini ada rongga udaranya. Nah, maka di sini kalau bola pejal jari-jarinya itu sama. R sama dengan R. Nah, kalau bola berongga, R kecilnya adalah jari-jari sampai jari-jari rongga udaranya, sedangkan R besar adalah jari-jari bolanya, bola sepenuhnya. Nah, besarnya kuat medan listrik, kalian kalau memiliki buku fisika kelas 3, silakan buka buku fisika kelas 12 halaman 37. Saya langsung bukakan saja ke kalian. Nah, ini. Nah, ini bola bermuatan. Ini bola pejal yang di sebelah sini. Kalau bola berongga yang di sebelah sini. Jadi kalau di luar atau di luar dari bola ini, mereka sama. E-nya sama dengan kaki per R kuadrat. Kaki per R kuadrat. Nah, kalau di permukaan R sama dengan R di permukaan, tepat di permukaannya, maka E sama dengan kaki per R besar kuadrat. Nah, kalau bola pejal E sama dengan kaki per R kuadrat juga. Kalau di permukaan ya. Nah, kalau di dalam ruangannya, jika R lebih kecil daripada R kecil itu jari-jari udaranya, dan R besar ini adalah jari-jari bolanya, maka pada kulit bola berongga yang ini E sama dengan 0. Karena apa? Karena dia tidak memiliki isi. Nah, kalau bola pejal di dalam ruangannya ini karena ada isinya, maka E sama dengan K kali QR, R kecil. R itu letak di titiknya itu yang mana? Per R besar pangkat 3. R jari-jari pangkat 3. Nah, saya ulangi lagi. Jika di luar, maka R lebih besar daripada R kecil lebih besar daripada R besar, maka isinya sama karena sama-sama di luar, maka E sama dengan kaki per R. Jadi misalnya gini, ini ada muatan yang diuji letaknya di luar bolanya. Nah, tinggal dihitung dari pusat ke berapa. Nah, jaraknya itu R kecil. Maka E sama dengan kaki per R kuadrat. Bola pejal juga sama, E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, kalau tepat di permukaannya mereka sama. Karena apa? Karena jaraknya sama. Maka E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi jarak di permukaannya itu berapa, jari-jarinya berapa, maka E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, kalau di dalam bolanya, kalau kulit bola berongga ini, E sama dengan 0. Karena apa? Tidak ada isinya. Isinya adalah udara. Nah, kalau bola pejal, E sama dengan kaki R. R itu adalah jaraknya. Misalnya dari pusat, misalnya di titik ini, titik A. Nah, titik A. Berapa R-nya? Per R pangkat 3. Nah, itu penjelasan dari kuat medan listrik pada bola pejal dan bola berongga. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Jadi ini contoh soal pertama tentang kuat medan listrik. Jadi contohnya adalah dua buah muatan listrik seperti pada gambar terpisah sejauh 30 cm. Jadi muatan A, QA sama dengan 2 mikrokolom, QB sama dengan min 4 mikrokolom. Nah, 1 mikro adalah 10 pangkat min 6 jika anak-anak belum paham. Jadi 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, di situ satuannya adalah cm. Lalu nilai K
K konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom kuadrat. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kita tulis dulu RA-nya 10 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Lalu RB-nya 30 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, QA sudah ada. QA sama dengan 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu QB-nya min 4 mikrokolom sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kita ingat bahwa tadi kuat medan listrik adalah besaran vektor. Jadi nilai plus dan minnya tidak mempengaruhi harganya, hanya mempengaruhi arahnya. Kita lihat A-nya adalah positif. Kita gambar ulang. Ini adalah A, ini adalah B, jaraknya ini adalah 10 cm, ini adalah C, maka sisanya ini adalah 20 cm. Nah, ini karena A-nya positif, B-nya negatif, A itu arahnya keluar. Nah, kita lihat yang B-nya adalah negatif, jadi mereka sama-sama ke kanan. Nah, ke kanan. Kenapa? Karena A-nya keluar, B-nya masuk, jadi A masuk ke B. Nah, begitu. Jadi kita langsung saja masukkan E di C sama dengan EA ditambah EB. Kita langsung saja masukkan K kali GA per RA kuadrat ditambah K kali QB per RB kuadrat. Nah, atau kalian gabungan jadi satu, K-nya pindahkan ke kiri semua, atau kalian langsung saja. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. GA-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 bagi RA-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1, jangan lupa dikuadratkan, ditambah lagi 9 kali 10 pangkat 9, mohon maaf, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6. Kenapa bukan min? Karena ini hanya arahnya saja, minnya tidak usah dimasukkan. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 9. Ini langsung saja kalian masukkan hasilnya. Hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat ini min 1 kuadrat jadi min 2, min 8. Maka 18 kali 10 pangkat 6 kurangi 2 adalah 4 pangkat 5. Min 5, sorry. Nah. Oke, hasilnya adalah 9 kali 2 adalah 18. Nah, ini ada min 1 pangkat 2 adalah min 2, min 4 dibagi min 2, min dikurangi min adalah plus. Jadi min 4 ditambah 2, min 6 tambah 2 dengan min 4, jadi 9 dikurangi 4 adalah plus 5. Ditambah, ini juga sama, hasilnya 9 kali 4 adalah 36, 36 dibagi 3 adalah 9. Pangkatnya sama, 9 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya karena pangkatnya sama menjadi 27 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah Newton per kolom. Nah, ini anak-anak. Jadi hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kalau kalian ditanya arahnya kemana? Pasti ke kanan. Karena ini A keluar, B masuk adalah ke kanan. Oke.
Contoh soal pertama, jika kedua muatannya berbeda. Jadi contohnya, jika A-nya positif, B-nya negatif, maka A-nya menuju B. Jadi arahnya sama. Bagaimana jika kedua muatan itu muatannya sama? Nah, contohnya begini. Nah, ini A dan B muatannya sama-sama positif. Nah, karena muatannya sama-sama positif, nanti mereka sama-sama keluar. Misalnya B itu ke kanan dan A itu ke kiri, sama-sama keluar. Nah, berapa kuat medan listrik di C? Nah, nanti menjadi EC sama dengan, kita cari dulu, EA dengan EB itu besar mana? Nah, kalau misalnya lebih besar, misalnya EA lebih besar dari EB. Misalnya nanti kalian cari dulu R-nya berapa, muatannya, QA berapa, QB-nya berapa, RA-nya berapa, RB-nya berapa. Lalu ketemu EA sama dengan berapa, EB-nya berapa. Ini misalnya saja. Misalnya saja EA-nya lebih besar daripada EB-nya. Hasilnya nanti, maka EC sama dengan EA dikurangi EB. Nah, begini. Kenapa? Karena EA-nya lebih besar, maka dikurangi yang kecil. Yang besar dikurangi yang kecil. Maka EC sama dengan EA dikurangi EB. Nah, karena EA kurangi EB, nanti sudah pasti arahnya adalah yang besar. Yang besar mana? EA. Maka arahnya adalah ke kanan menuju yang kecil. Nah, arahnya ke kanan. Yang besar memberi yang kecil, jadi arahnya adalah ke kanan, ke yang kecil. Begitu.